adalah mama yang butuh perubahan. Ya. Oke. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rina dari Jasmanis TV. Teman-teman Jasmanis, di sini kami lagi berada di GBK. Nah, kita lagi mau podcast bersama. Yuk kita lihat keseruan teman-teman kita yang lagi podcast. Yuk ikut. Harian kita kebetulan hadir juga di acara Kopdar Jasmanis. Komentarnya Bang Robi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jasmanis. Malam. Ya, Kurang kompak. Ulangi. ya. Selamat malam Jasmanis. Malam. Jasmanis. Waalaikumsalam. Anies Presiden 2024. Mari kita sukseskan pemilu 2024. Anies menang. Menang Presiden. Insya Allah. Ya, harapan saya Jasmanis selalu mengawal setiap perkembangan yang akan terjadi, di mana situasi politik sekarang ini tidak menentu. Nah, saya berharap teman-teman seluruh Indonesia ikut berpartisipasi untuk mensukseskan Anies sampai 2024 jadi presiden. Demikian, dan untuk rezim sekarang saya berharap agar negeri ini bukan milik pribadi. Ini adalah kumpulan dari kerajaan-kerajaan yang dulunya berkumpul bersatu untuk perubahan dan ingin merdeka. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Jasmanis. Siapa kita? Jasmanis. 2024 Anies Presiden. Oh my God! Wow! A few moments later. Hari ini Jumat 18 Agustus 2024. Kita ada di 2023. Kita ada di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Oh ya, kita ulang kali dulu. Siapa kita? Jasmanis. Siapa kita? Jasmanis. Ya, kita akan podcast dari Barat Daya. Mungkin kita yang mengenal. Jangan lupa juga selain kita podcast juga ada TV Jasmanis loh. Sekarang kita Jasmanis juga punya TV. Mantap. Namanya TV Jasmanis. Jadi tolong nanti like dan subscribe kita juga channel dari Jasmanis ya. Baca silakan dibuka siapa pembukanya. Ibu Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Kita baru saja merayakan Hari Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Untuk saya ya, harapan untuk saya ke depan, harapan saya Indonesia itu tanpa beban hutang, tentram, adil dan makmur. Kita bisa menyongsong Indonesia dan menjaga
Untuk 78 tahun merdeka katanya teman-teman aku sih. Nggak tahu udah merdeka apa belum. Siapa lagi yang mau lanjut? Oke, dari ujung sini nih. Mundur 5 tahun kemudian. Perubahan dengan Anies Nasib Baswedan. Semuanya berubah lebih baik dan Indonesia untuk kebenaran kemajuan. 2024 Anies Baswedan Presiden. Cakep. Siapa lagi yang mau bicara? Meno. Maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jasmanis Jumat 18 Agustus 2023 ada seputaran Gelora Bung Karno. Di sini ada teman-teman kita hadir bersama ya. Kita mau mengadakan podcast. Mungkin Mbak Meno bisa tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini ini adalah salah satu agenda dari Jasmani. Kita memang sengaja rutin kita itu kopdar untuk berdiskusi tentang yang terjadi saat ini yang mungkin politik lah ya. Banyak orang yang bicara tentang perubahan. Nah mungkin sesuai dengan terkait dengan hal perubahan tersebut, maka kita mempunyai program bernama Perubahan Manis, perubahan bersama Anies. Karena beliau adalah sosok yang kita harapkan membawa suatu perubahan. Kemarin kita baru aja merayakan 17 hari kemerdekaan ke-78. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah merdeka? Belum. Ya. Jangan berteriak merdeka apabila kita masih susah, anak-anak kita masih susah mencari kerja, kemudian sumber daya alam masih dikuasai oleh asing. Sedangkan kita, rakyat Indonesia, menjadi jongos di negeri sendiri. Terkait dengan itu, ini lengkap dengan teman-teman Jasmani. Saya coba untuk bertanya, apa sih perubahan menurut teman-teman terkait dengan harapan kita tahun 2024. Mungkin mulai dari ujung ya dengan Mbak Susi. Mbak Susi bisa memberikan pendapat. Sesuai dengan imajinasi kita semua, tapi insya Allah juga ingin sampai kejutan Allah, semoga Allah memberikan perubahan semuanya, perubahan dari atas sampai bawah, jadi top until bottom, menyeluruh ya, semua sektor, terutama yang pedalaman yang sangat kecil, semua perekonomian mereka semua harusnya seperti yang dirasakan di kota-kota kita, di kota-kota seperti Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Salam perubahan. Salam. Mungkin lanjut ke Bang Siti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya berpesan satu, tidak banyak-banyak. Dalam dunia pendidikan, kita paling terendah saja. Semua berbayar. Bagaimana kedepannya anak cucu bangsa kita ini? Mungkin kita 5 atau 10 tahun lagi udah nggak ada ibu tanah. Tapi anak cucu kita mau jadi apa? Kalau pendidikan ini sangat mahal di Indonesia ini, harus berubah. Harus berubah. Pendidikan di Indonesia. Yang saya inginkan nomor 1 pendidikan di rumah. Dari tingkat bawah SD sampai tingkat perguruan tinggi harus gratis. Amin. Insya Allah. Salam perubahan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Harapan saya ya, untuk di ulang tahun di Dirgahayu Republik Indonesia yang 78 tahun ini, harapan saya Indonesia itu tanpa beban hutang negara. Negara tentram, adil dan makmur rakyatnya.
kita bisa menyongsong Indonesia dan menjaga tanah air Indonesia seutuhnya. Menurut saya ya, salah satu agenda perubahan dan perbaikan yang seharusnya segera dilakukan yaitu perbaikan di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan kita harus mendengar aspirasi dari petani, dari para nelayan dan UMKM, dan akan melanjutkan menghidupkan kembali semua program yang tentunya pro rakyat. Dan perubahan yang paling penting juga ini harus kita garis bawahi ya, harus segera dilakukan. Perubahan untuk menegakkan hukum dan bersihkan lembaga hukum dari penyalahgunaan kekuasaan. Salam perubahan dan persatuan untuk Indonesia. Amin. Amin. Lanjut Ibu Esa. Kalau emak-emak seperti kita ini tidak muluk-muluk ya, permintaannya cuma yaitu bahan kebutuhan pokok itu jangan mahal-mahal, turunkan itu aja. Baik, lanjut Ibu. Ya, Bang Sadu, silakan. Iya, kita udah dengar tadi Mama bicara itu adalah aspirasi, yaitu perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Siapakah dia yang akan nanti memimpin 2024? Kita harapkan dia akan memimpin Indonesia lebih baik. Amin. Ganti presiden, Ganti presiden. Wajib presiden. presiden baru. Ganti rejim. Baik, dilanjut. Rejim. Indah. Ganti rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perubahan menurut saya, kalau sekarang ini perubahan kepemimpinannya dulu. Kita sudah merasakan kepemimpinan yang kemarin itu seperti apa. Banyak sengsaranya rakyat. Kita mau perubahan yang lebih baik. Kita belajar dari pengalaman. Pak Anies memimpin Jakarta, banyak pro rakyatnya. Jadi kita memilih beliau, berharap pada beliau untuk perubahan yang lebih baik. Bismillah. Mungkin lanjut Bang Ramin. Lanjut Bang Baron. Ya, saya berharap Indonesia menjadi bangsa, Indonesia negara maju negaranya, sejahtera rakyatnya, sejahtera bangsanya. Untuk itu kita wujudkan perubahan untuk perbaikan dengan pilih Pak Anies Baswedan. Terima kasih. Amin. Silakan dilanjut Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi sudah ada dibicarakan mengenai pendidikan, hukum, hutang, ekonomi dan lain-lain. Saya hanya menyoroti mengenai kebebasan berekspresi. Jadi di era sekarang ini kebebasan berekspresi sepertinya hanya pakai. Contoh yang paling mutakhir adalah kasus Rocky Gerung, di mana beliau menyuarakan aspirasinya, menyuarakan pendapat maupun kritikan ya, tapi ya ternyata berujung di pengadilan. Nah ini yang harus kita rubah. Kebebasan itu mutlak harus ada di era berikutnya nanti. Seperti yang telah dicontohkan oleh calon pemimpin kita yaitu Anies Baswedan, di mana beliau pada saat memimpin Jakarta, walaupun dikritik, diapakan semua, tapi tidak ada orang satupun yang berujung di pengadilan. Itu salah satunya. Dan satu lagi mengenai buzzer-buzzer yang sekarang diciptakan ini membuat keterbelahan di masyarakat. Jadi ya kalau bisa nanti saat peralihan kepemimpinan ini buzzer-buzzer itu dimusnahkan saja. Kemarin. Karena itu Gampang. membuat kita terbelah, menghambat demokrasi. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, lanjut. Ini ada peserta dari UMKM kita nih. Bang Tatan. Beliau ya UMKM lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah dibahas sama Mama dari ekonomi, dari hukum, dari politik dan segala macam lah. Cuman dari saya kalau misalkan nggak ada perubahan harus berubah. Soalnya kalau nggak dirubah dari presidennya tetap akan begini terus. Coba ada perubahan dari kepala benarnya. Dari pokoknya kalau berubah dari
dulu, terus ke bawah bisa. Kan busuk dari kepala ya. Bawah tinggal Ya, semua begitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Tatan. Ada yang lagi mau bicara? Oh iya, mungkin penutup. Penutup ya. Udah menutup. Masa penutup ya? Udah semua ya? Udah. Ya. Jadi inti dari perubahan itu sudah dikemukakan oleh teman-teman kita dari segala macam sisi. Sekali lagi kalau saya sebagai emak-emak, saya hanya ingin perubahan dalam pendidikan anak-anak kita, karena mereka itu adalah masa depan bangsa kita. Kita lihat banyaknya manusia siswa, banyaknya pengemis yang di bawah umur. Apakah pemerintah tidak tergerak hatinya saat kita memandang mereka? Kita itu sedang melihat Indonesia yang akan datang. Jadi kepada Pak Anies sebagai seorang yang pintar dan juga pendidik, tolong perhatikanlah masa depan anak-anak kami yang juga merupakan penerus negara kita. Pak Anies, tolong dipatahkan. Ada orang yang berpendapat seperti ini. Roda kehidupan di Indonesia tidak pernah berputar. Yang miskin akan tetap menjadi miskin. Yang kaya akan semakin kaya. Tapi saya percaya dengan Pak Anies yang sebagai presiden, semua akan berubah. Ya. Dan izinkan saya ada satu puisi dari Manis. Bukan. Bentar ya. Oke, bukan dari Taufik Ismail. Oh iya. Oke. Jangan teriak merdeka, malu kita. Oke. Ini ada. Banyak anak negeri yang hanya jadi babu di negeri orang. Mereka seringkali disiksa dan dianiaya. Jika negeri ini belum mampu memulangkan mereka, memberi pekerjaan layak dan mensejahterakan, jangan teriak merdeka. Lebih baik kita diam dan berpikir. Malu kita. Kemudian negeri kita ini adalah negeri khatulistiwa yang dihampari oleh kekayaan alam yang luar biasa, namun dikelola oleh orang lain dan rakyat hampir tak menikmatinya. Jika kekayaan alam ini belum bisa dikuasai negara, jangan teriak merdeka. Lebih baik kita tuh diam dan berpikir. Nah, kepada semua teman-teman kita yang di sana, tolong apa yang puisi yang dari Taufik Ismail ini kita baca dan kita renungi. Apakah benar kita sudah merdeka? Belum, kita belum merdeka. Semua kekayaan alam kita semuanya dikuasai oleh asing. Apa yang kita dapat? Tidak sama sekali. Jadi sekarang kita di sini. Kita ini adalah manusia-manusia pintar yang ingin perubahan. Ya, hanya orang tolol yang baperan. Kita orang pintar, kita akan terus bergerak untuk suatu perubahan dan Anies Presiden. Ya. Anies Presiden. Salam perubahan, salam Anies Presiden 2024. Salam ya, Jasmani. Siapa kita? Jasmani. Siapa kita? Jasmani. 2024 Anies Presiden. Sambut perubahan. Kami pemuda-pemudi yang rasakan duka negeri, sadarku terjeda lama hingga sirna air mata. Kini semua saling bahu, bangkit bersama untuk maju, wujudkan bangsa sejahtera, harum di mata dunia. Ayo sambut perubahan, bersatu untuk perbaikan. Dukunglah yang terpercaya, Anies Baswedan namanya. Rekam jejakmu ku rindu, merah putih memanggilmu. Semoga Tuhan ridhoimu, jayalah Indonesiaku. Anies santun dan tegas, Anies jujur dan tegas, Anies jujur dan cerdas, Anies penuh prestasi, Anies pilihan kami. Terima kasih.